There's not much to do when Simpan makanan dalam kulkas untuk dimasak ketika lusa. Kerjakan rutinitas dengan ikhlas, semoga lekas menemui bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali kegiatan aku di video kali ini dengan bersih-bersih di kamar mandi ya teman-teman. Nah, kalau untuk bersih-bersih total kamar mandi seperti ini aku tidak lakukan setiap hari ya. Aku tuh melakukannya itu tergantung keadaan teman-teman, karena kan keramikku ini warna putih. Jadi otomatis terkadang itu dia tuh cepet banget kotornya gitu ya. Bisa jadi kayak dari percikan busa sabun gitu, lama-lama kan kayak menguning gitu ya busanya. Nah di situ kadang tuh baru ya aku bersihin gitu ya. Kalau enggak palingan ya sambil mandi sambil digosok-gosok aja mana bagian yang kotor. Jadi kalau udah untuk kayak bersih-bersih secara seluruh kayak gini tuh ya biasanya aku lakuin kayak seminggu sekali, atau lagi pas ada waktu yang agak senggang gitu ya. Sekarang ini memang lumayan banyak ya teman-teman aktivitasku itu yang bertambah gitu ya, karena kalau misalnya punya kamar mandi yang keramiknya itu putih kayak gini teman-teman, kita tuh harus rajin-rajin buat ngebersihin gitu ya, biar si keramiknya itu tuh nggak kelihatan banget kotornya gitu ya. Karena kan seperti yang kalian tahu, punya keramik yang putih kayak gini tuh rentan banget dengan noda gitu ya, jadi ya harus rajin-rajin buat ngebersihin. Kalau untuk masalah lantainya teman-teman, itu biasanya aku bergantian dengan Pak suami gitu ya, sambil mandi, siapa yang mandi gitu ya, terus ngelihat lantai yang kotor biasanya aku tuh juga minta tolong sama Pak suami buat dibantu disikatin gitu ya. Jadi sambil mandi ya sambil nyikatin lantainya gitu ya teman-teman. Cuman ya namanya juga nyikatinnya itu di sambil-sambil kayak sambil mandi gitu ya, ya jelas ya nggak maksimal. Makanya aku tuh tetap ya teman-teman meluangkan waktu aku ya minimal kayak seminggu sekali untuk urusan bersih-bersih di kamar mandi ini. if I can lay down beside you, I would. Pokoknya buat kalian nih teman-teman yang punya keramiknya itu sama kayak aku warna putih gitu ya, itu kudu harus ada waktu yang benar-benar direncanakan teman-teman hanya untuk urusan bersih-bersih. Agar apa ya? Agar keramiknya itu bersih dan juga pastinya awet gitu ya. Karena kan kalau misalnya noda di keramik putih itu kan langsung banget kelihatan gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kita itu ngebiarin keramik kita itu kotor, ujung-ujungnya lama-lamanya keramik kita itu jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi buluk gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya punya keramik yang putih tuh beneran deh PR banget teman-teman, yang bikin kita tuh harus jadi lebih rajin gitu buat bersih-bersih. Salah satu alasan aku milih keramik yang putih gitu ya, yaitu biar aku tuh bisa terpancing gitu teman-teman buat selalu bersih-bersih. Karena terkadang itu kalau misalnya ngelihat yang nggak kotor itu kadang ya kita sering mengabaikan gitu, ntar aja lah gitu yang nggak kotor gitu, yang nggak kelihatan kotor gitu. Tapi kalau misalnya punya keramik yang putih gitu ya, nah itu bakalan langsung kelihatan banget tuh kotornya. Jadi ya mau nggak mau kita benar-benar harus meluangkan waktu kita ya teman-teman buat bersih-bersihnya. Sama halnya juga dengan bersih-bersih di keramik yang ada di dinding meja kompor itu ya teman-teman. Nah itu tuh juga harus ada waktu buat deep cleannya minimal seminggu sekali gitu, karena itu areanya itu sebenarnya benar-benar kotor, rentan banget berminyak gitu ya, belum lagi rentan kena debu gitu ya, atau kotoran cicak segala macam. Karena kan apa namanya kayak keramik putih itu beneran deh pokoknya rentan banget segala macam kotoran gitu ya, apalagi kayak dapur yang selalu dipakai setiap hari. Walaupun setiap hari habis kita masak selalu dibersihkan, tapi memang tetap butuh satu waktu gitu ya buat membersihkan secara keseluruhan gitu ya, atau yang biasa disebut deep clean. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke rutinitas aku setelah tadi urusan kamar mandi selesai. Di sini tuh aku mau jemurin kasur. Alhamdulillah cuaca itu panas teman-teman ya. Jadi ini tuh aku jemurin kasurnya di situ. Tadi aku nggak sempat yang basah-basah sih teman-teman di kamar mandi ya, cuman basah-basah sedikit doang. Dan ini tuh apa namanya aku lanjutin buat bikin kopi.
Karena dari tadi itu Masya Allah ya udah lumayan capek gitu ya teman-teman, habis bersih-bersih di kamar mandi gitu ya. Jadi butuh asupan semangat lagi, yaitu kopi. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya satu hari aja gitu ya nggak jumpa sama kopi teman-teman, rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi aku tuh pasti selalu menyempatkan waktu aku buat ngopi. Entah terkadang itu di saat anak-anak tidur siang gitu ya teman-teman, ataupun di saat anak-anak itu lagi sibuk main sendiri, main berdua lah gitu ya. Nah mereka nggak gangguin aku, kadang tuh aku pengen banget gitu nyari satu waktu buat aku tuh sekedar ngopi. Udah lama banget sih teman-teman, pengen banget gitu rasanya jalan-jalan ke Pekanbaru gitu ya. Tapi sayangnya di saat ada rencana pengen jalan-jalan ke Pekanbaru, kadang tuh sering ada gitu ya untuk halangannya gitu. Ada aja gitu teman-teman yang bikin kami tuh nggak jadi pergi gitu ya. Padahal pengen banget gitu. Alhamdulillah juga kan aku tuh udah nerima gaji YouTube gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah aku tuh pengen banget dari gaji YouTube tuh bisa ngajak jalan-jalan gitu ya, bisa ngajak-ngajak keluarga jajan-jajan gitu ya. Tapi ya gitu deh, memang keadaannya belum memungkinkan. Ya walaupun aku nerima gaji YouTube bukan berarti uangnya itu full aku pakai buat kebutuhan kami ya teman-teman. Karena seperti yang udah aku bilang, setiap aku nerima gaji YouTube itu aku langsung setor bayar uang pinjaman aku gitu ya. Karena kemarin aku sedikit minjem sama saudara teman-teman untuk tambah-tambahan renov gitu ya, karena takut kurang gitu kan. Jadi aku minjem 5 juta dan angsurannya itu aku bayarnya itu 1 juta sebulan dari gaji YouTube aku gitu. Nah sisanya aku simpen uangnya, aku bagi-bagi lagi gitu ya teman-teman untuk menambal kebutuhan-kebutuhan renov ini gitu ya. Bukan kalau untuk kebutuhan makan sih alhamdulillah udah di cover sama pak suami, tapi ya untuk sekedar membeli keperluan renov ini teman-teman. Sedangkan ini tuh kayak masih ada kayak mau beli semen juga gitu ya. Nah nanti aku ngambil uangnya dari situ gitu ya. Terus juga aku mau beli beberapa sedikit perintilan-perintilan kecil buat di rumah gitu ya teman-teman, kayak mau beli tong sampah gitu ya. Terus juga aku itu mau sedikit nabung gitu ya. Ya walaupun 100-200 ribu, dan pastinya dari setiap gaji yang aku terima pasti aku juga selalu selipin sedikit buat aku kirimin ke orang tua gitu ya, atau adik aku. Pokoknya tergantung kebutuhan aja. Kalau misalnya adik aku kebutuhannya lagi banyak gitu ya, biasanya ayah bilang gak usah transfer ke ayah, transfernya semua full ke adik. Tapi tetap ya teman-teman, biasanya aku selalu juga sih transferin ayah ya, walaupun sedikit ya lumayan ya teman-teman buat beli rokok ayah gitu ya, atau hanya untuk sekedar uang pegangan ayah, atau sekedar buat jajan adik aku yang sama ayah gitu ya teman-teman. Ya walaupun aku belum bisa ngasih orang tua banyak, tapi rasanya ngasih orang tua dari penghasilan sendiri punya kebanggaan tersendiri buat aku pribadi ya teman-teman. Mohon maaf aku cerita ini nggak bermaksud pamer atau apa-apa gitu ya, tapi setidaknya aku mau kasih semangat juga buat kalian yang saat itu lagi berjuang teman-teman. Jangan putus asa gitu ya, teruslah berjuang, karena memang rezeki itu nggak selalu datang dari satu tempat ya teman-teman. Bisa aja rezeki itu datang dari berbagai arah. Jadi kitanya aja yang harus mulai untuk mencari pintu rezeki itu ya teman-teman. Salah satunya dengan cara kita ngonten gitu ya. Jadi kayak misalnya kita nggak bisa maju channelnya di YouTube, kita boleh coba di Fanspage atau di Facebook gitu ya. Terus juga bisa di TikTok, di Instagram. Sekarang itu udah banyak teman-teman untuk media sosial yang bisa kita manfaatkan buat cari uang gitu ya. Intinya kita harus lebih berusaha gitu. Nah pokoknya buat kalian yang saat ini tuh juga lagi berjuang buat membantu perekonomian keluarga, semoga Allah mudahkan ya teman-teman, dan semoga Allah bukakan rezeki untuk kalian. Oke deh, kita balik dulu ke videonya ya. Udah kayak berasa ceramah akunya. Nah di sini aku lanjutin dulu dengan bersih-bersih kamar ya teman-teman. Jadi aku tuh belum ada bersih-bersih kamar gitu ya, karena memang kayak nggak sempet gitu teman-teman tadi gitu ya untuk bersih-bersih di kamar, ngerapi-rapin spray gitu ya. Jadi ini baru deh sempet aku beresin. Ya seperti yang sering aku bilang teman-teman, kalau aku sendiri untuk urusan bersih-bersih kamar gitu ya itu nggak nentu. Kadang pagi-pagi, kadang juga udah siang, kadang juga malah udah sore gitu ya. Pokoknya tergantung kapan sempatnya aja gitu teman-teman. Intinya memang dalam satu hari pasti harus dibersihin. Ya kadang itu kalau misalnya aku paginya itu belum ada bersihin gitu ya, dan siang anak-anak itu mau tidur, ya suka aku bersihin sih teman-teman untuk si kasurnya. Tapi palingan ya dibersihinnya itu di atas kasurnya aja, kayak dikebas-kebasin gitu-gitu aja sih, nggak yang dibersihin full secara keseluruhan gitu untuk kamarnya.
Oke, ini untuk kasurnya udah lumayan rapih nih teman-teman. Lanjut ya, di sini aku nyapu-nyapu. Pokoknya kalau misalnya kamar ini tuh ya teman-teman setiap hari disapu gitu ya. Dan sebenarnya untuk beraktivitas di kamar itu nggak yang terlalu sering gitu teman-teman. Tapi entah kenapa gitu ya, kalau pasirnya masya Allah selalu aja banyak gitu ya. Ya mungkin anak-anak karena mondar-mandir keluar masuk gitu ya. Terus juga kadang sepedanya itu juga dibawa masuk ke sini. Ya mungkin begitulah teman-teman ya, makanya banyak pasirnya. Nah, seperti inilah keadaan rumahku yang sesungguhnya ya teman-teman. Jadi jangan kalian tuh berpikir rumahku tuh selalu bersih dan rapi. No. Jadi rumahku itu ya ada masanya amburadul begini teman-teman. Jadi ya begitulah ya. Harus semangat aja gitu ya teman-teman. Kadang itu kalau misalnya ada orang yang bilang gitu ya, Masya Allah bun salut banget punya anak kembar rumahnya selalu bersih dan rapi. Ya nggak mungkin lah teman-teman, rumahku tuh selalu bersih dan rapi. Yang ada itu rumahku selalu aku bersihkan dan aku rapikan ya. Untuk bersih-bersih ini aja tuh terkadang bisa beberapa kali gitu ya. Kadang kalau misalnya aku tuh kayak ngerasa udah udah lelah gitu ya, ya udah kadang aku cuman sapu rumahnya di bagian ini secara keseluruhan. Kadang cuman kayak pagi sama sore doang gitu. Tapi kalau pas rajinnya kumat gitu ya teman-teman, pas anak-anak udah selesai main langsung deh cus dibersihin gitu ya, tergantung keadaan sampah-sampahnya. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Nah, di sini aku sapu-sapu untuk semuanya di ruang serbaguna ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini tuh anak-anak lagi anteng ya, lagi main berdua merekanya. Ya ampun, itu adik kecelakaan, dia itu jatuh teman-teman tapi nggak nangis ya. Ya begitulah teman-teman anak-anak ya teman-teman, kadang tuh tiap hari tuh berantem gitu ya, untuk kerjaannya itu ya berantem terus gitu ya, nggak bisa berdekatan, pasti berantem ya teman-teman. Terkadang itu yang benar-benar menguji kesabaranku di bagian situnya ya teman-teman. Anak-anak tuh sering banget berantemnya gitu ya. Kadang itu kalau misalnya mereka tuh berdekatan gitu ya, udah dikasih mainan yang sama ataupun kayak makanan yang sama gitu ya, nah tetap aja kadang tuh suka berantem gitu ya. Padahal kayak yang dikasih tuh udah sama, ukurannya udah sama gitu ya, bentukannya udah sama gitu, tetap aja gitu ya teman-teman berantem. Masya Allah, beneran deh ya, punya anak kembar itu memang luar biasa teman-teman, segala halnya tuh diuji banget gitu ya. Misalnya kayak kita itu ngurusnya juga lumayan diuji gitu ya, karena kayak kadang itu nggak ada yang bantuin, lumayan capek gitu kan. Ditambah lagi kadang perangainya mereka gitu ya, atau tingkah lakunya kadang itu juga menguji kesabaran gitu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga anak-anak gitu ya. Kitanya aja yang harus lebih banyak-banyak sabar gitu ya, ngelus-ngelus dada gitu teman-teman. Aduh, mohon maaf lah ya teman-teman, jadi curhat akunya. Oke deh, kita balik ke video aku dulu ya. Di sini aku lagi nyapu-nyapu teras teman-teman. Ini tuh aku lihat kok lumayan debuan gitu ya. Jadi aku bersihin, aku siram-siram lantainya. Untuk di area bagian sini aku nggak siram dulu ya, karena itu masih ada kepala tempat tidur atau kepala spring bed. Itu tuh rencananya mau dipindahin gitu teman-teman ke rumah kakak ipar, tapi belum sempet gitu ya. Jadi ya biarin aja lah dulu di situ ya, nunggu Pak suami sempat. Karena kalau misalnya aku sendiri itu, kalau seandainya itu bisa aku bawa sendiri ya pasti aku bawa. Cuman kan itu besar ya, jadi harus kayak berdua gitu. Makanya ya udahlah nunggu Pak suami sempet. Oke teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Tadi setelah aku bersih-bersih di luar, aku langsung cus mandiin anak-anak. Dan ini aku tuh mau nyiapin anak-anak tuh tidur siang ya. Seperti biasalah teman-teman ya, anak-anak itu memang setiap hari selalu aku jadwalin tidur siang di siang hari. Di sekitaran jam 12 sampai jam 1 siang itu mereka wajib tidur ya teman-teman, biar mereka itu nggak banyak tingkahnya dan biar rumah itu sedikit senyap gitu. Oke deh teman-teman, di sini anak-anak istirahat, aku juga mau istirahat. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.